Tuhan yang mau kita dengar pada hari ini kita ambil di dalam kitab Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Firman Tuhan yang kita dengar berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kalau kita memakai akal pikiran kita, ayat ini mengandung kontroversi. Bagaimana caranya kita boleh bersukacita kalau kita keadaannya tidak baik-baik, kalau kita keadaannya di dalam proses? Tetapi Paulus dengan tegas berbicara, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Judul firman Tuhan yang mau saya buat pada saat hari ini, sabar dalam menjalani proses. Setiap hidup manusia tidak pernah lepas dari proses, tidak pernah lepas dari pergumulan, permasalahan, persoalan. Saudara juga dan saya datang kemari membawa pergumulan, persoalan, permasalahan. Saudara juga mengalami proses sama seperti saya. Bagaimana caranya agar kita dapat menghadapi proses yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, firman Tuhan berkata, sabarlah. Jadi yang pertama kita harus melakukan kesabaran dan bertekunlah dalam doa. Kenapa kita harus menjalani proses? Ini satu pertanyaan. Kenapa kita harus menjalani proses di dalam hidup ini? Karena kita sering melihat apa yang kita rasakan, apa yang kita langsung dihadapi, yang dia berada di hadapan kita. Sehingga kita tidak memiliki kesabaran. Ketidaksabaran yang saudara miliki akan dapat menimbulkan dosa, akan membuang ruang kepada saudara untuk melakukan kesalahan. Contohnya, ketika saudara mengalami sakit, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, padahal Tuhan sudah berkata, bilur-bilurku yang menyembuhkan. Kita tidak sabar, sehingga kita membuat usaha yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita pergi menghadap orang-orang pintar, kita melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Inilah contoh kecil yang dapat terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak
yang dilakukan oleh Tuhan. Ketika saudara mencari pekerjaan, pekerjaan tidak dapat, saudara tidak salah. Saudara boleh melakukan akal pikiran saudara, sehingga ada orang saudaraku untuk mendapatkan pekerjaan, menyogok dengan uang, menyuap, penting dapat pekerjaan, tidak diikuti proses yang daripada Tuhan, tidak berserah penuh kepada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hanya yang menjauhkan diri daripada Tuhan. Kepada kita semua anak Tuhan, mari mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik di dalam segala sesuatu apapun, baik dalam hal mencari pekerjaan. Jangan pernah melakukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mengandalkan manusia, menyogok duit kepada manusia. Minta kuasa daripada Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, berharap penuh kepada Dia. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ketika saudara mengalami sakit, penyakit, mari andalkan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Maka bilu-bilu Tuhan akan menyembuhkan segala penyakitmu. Puji Tuhan. Banyak saudaraku orang yang tidak sadar. Contoh-contoh yang kita lihat di Alkitab, seperti Abraham dan Sarah. Akibat tidak kesabaran untuk memiliki keturunan, sehingga dia, si Abraham, harus menggauli pembantunya. Sampai hari ini akibat daripada itu terjadi konflik di bawah orang ini. Tidak ada pertemuan. Begitu juga Musa yang tidak sabar membawa bangsa Israel, gagal, tidak sampai ke tanah Kanaan. Tetapi kita mari belajar kepada Yosua, yang dengan sabar, yang dengan tekun, yang dengan taat, walaupun melewati sungai Yordan, walaupun melewati laut Berau, walaupun menghadapi tembok Jeriko, dia tekun. Yosua yang masih muda tidak berkata, baru saya melewati sungai Yordan, baru saya melewati sungai Berau, kenapa harus saja saya berhadapan dengan tembok Jeriko yang besar ini? Tetapi Yosua memegang janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Yosua bahwasanya dia akan menghancurkan tembok Jeriko dan kerajaan bangsa Jeriko akan diduduki. Coba buka dulu operator Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Jeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Puji Tuhan. Tuhan berjanji kepada saudara, penyakitmu akan sembuh,
Joshua tidak dengan satu hari merubuhkan tembok Yeriko itu. Tidak 2 hari, 3 hari. Dia terus mengelilingi tembok Yeriko, berdoa, memuji Tuhan. Hari ke-7, tembok Yeriko yang begitu gagah hancur. Puji Tuhan. Inilah saudaraku yang sering kita tidak menyadari. Makanya untuk menghadapi proses, kita harus memiliki ketekunan dan memegang janji Tuhan. Bertekunlah saudara. Segala sesuatunya pasti dan pasti akan indah pada waktu. Jangan pernah goyah. Tetap berdiri teguh. Terkadang saudaraku, ada orang berbicara, saya sudah berdoa bertahun-tahun untuk dapat menghadapi, untuk menyelesaikan pergumulan saya. Bahkan orang banyak mengejek saya, orang banyak merendahkan saya. Tetapi ingatlah saudaraku, yang kau jalani baru sekedar Sungai Yordan sama laut Teberaung. Engkau belum menghadapi tembok Yeriko yang besar dan gagah. Tetaplah berdoa, bersabar, maka seluruh penghalang-penghalang akan hancur di dalam nama Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga saudaraku, yang harus kita lakukan ketika kita dalam menghadapi proses, bersyukur seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, seperti yang dilakukan oleh Joshua. Bersyukur, memuji Tuhan. Mulutnya penuh dengan ucapan syukur apapun yang dia terima, apapun yang dia dapat. Dia tidak bersungut-sungut. Kekuatannya, pengharapannya tidak akan hilang. Inilah satu pelajaran yang besar yang dapat saya sampaikan kepada kita semua di tempat ini, agar kita dapat boleh menghadapi proses daripada Tuhan, agar kita tetap kuat dan berdiri teguh bersama dengan